Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franca Cindy Arianti dengan NIM 225055071011226. Kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen reproduksi dan inseminasi buatan yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Trinil Susilawati, MSIPU ASEAN Engineering. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang ada pada reproduksi ternak. Salah satunya ada penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis ini dapat disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah pada hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang tergolong sebagai perantara penyebaran penyakit Leptospira yaitu ada sapi, babi, anjing. Gejala pada penyakit Leptospira ini mirip dengan gejala penyakit flu. Jika tidak diobati dengan tepat, maka penyakit Leptospira ini dapat menyebabkan organ dalam, bahkan mengancam nyawa. Leptospirosis pada sapi disebabkan oleh spirocheta kecil yang berbentuk filamen. Organisme ini dapat dimusnahkan oleh panas, sinar matahari, pengeringan, asam, dan desinfektan. Leptospirosis dapat hidup selama beberapa hari atau minggu dalam lingkungan yang lembab dan pada suhu sedang, seperti tambak, aliran air yang macet, terus tanah yang basah, dan dapat meluap saat terjadinya hujan atau terjadinya banjir. Penularan ini dapat melalui luka, semen, baik perkawinan alamiah maupun inseminasi buatan atau IB. Selain dapat menular ke ternak, penyakit leptospirosis ini juga dapat menular ke manusia yang bersifat zoogenesis. Penyebaran leptospirosis bergantung pada keadaan luar, yaitu penyebaran melalui air atau lumpur. Ternak biasanya mengeluarkan penyakit leptospirosis ini melalui air kemih. Bila air kemih ini tiba di daerah perairan atau lumpur dengan sedikit alkali atau pH netral, maka leptospirosis dapat hidup hingga berminggu-minggu. Bila hewan atau manusia kontak langsung dengan air tersebut akan dapat terinfeksi. Leptospira masuk ke dalam tubuh melalui konjungtiva, mata, hidung, dan luka pada kulit. Gejala penyakit leptospira ini ada dua fase, yaitu pada fase akut dan fase kronis. Pada fase akut ini, gejala yang nampak beragam dari yang ringan sampai berat. Pada infeksi berat akan ditandai dengan penurunan nafsu makan, kondisi badan, serta penurunan produksi susu. Diikuti dengan demam, anemia, anokresia, hemolitika, hemoglobinuria, serta ikterus, dan dapat terjadinya abortus atau keguguran pada sapi bunting. Infeksi ini yang terjadi pada sapi muda akan lebih berat daripada sapi dewasa atau sapi tua. Mortalitas terdapat tinggi jika terjadi kesembuhan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal atau sehat. Dan yang kedua ada fase kronis. Fase kronis ini infeksi pada induk bunting jika diikuti dengan abortus atau kelahiran dengan kondisi pedet dilahirkan itu lemah, yang disertai dengan cairan keruh keluar dari alat kelamin. Pada infeksi induk sapi bunting oleh penyakit leptospirosis ponoma, keguguran biasanya terjadi pada usia kebuntingan itu 6 bulan. Sedangkan pada infeksi penyakit leptospirosis harjo dapat terjadi pada semua usia kebuntingan, khususnya pada bulan keempat sampai masa kebuntingan. Dalam beberapa kasus infeksi juga dapat menyebabkan kematian embrio dini. Abortus yang terjadi karena infeksi penyakit leptospirosis biasanya diikuti dengan retensi sekundinarium
metritis, dan infertilitas pada induk sapi. Selanjutnya ada pengendalian dan pengobatan. Pengendalian penyakit leptospirosis ini dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan higienik dan sanitasi, vaksinasi, dan pengobatan antibiotika. Bakterin dapat memberikan kekebalan selama 2 bulan hingga 12 bulan. Oleh karena itu, vaksinasi dengan bakterin dianjurkan 2 kali dalam 1 tahun. Pengobatan terhadap leptospirosis akut meliputi penyuntikan antibiotika dalam dosis tinggi seperti 3 juta satuan penisilin dan 5 gram streptomycin 2 kali sehari atau 2,5 sampai 5 gram tetrasilin per 500 gram berat badan setiap hari selama 5 hari. Dan pencegahan yang ideal adalah dengan cara penyingkiran hewan ternak yang terjangkit penyakit leptospirosis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.